Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Vito, mahasiswa informatika dari Universitas Kristen Duta Wacana. Kali ini saya akan membahas mengenai RFID, yaitu proyek tentang top up dan pengurangan saldo dalam sebuah card ini ya, tag RFID ini. Saya yakin teman-teman pasti sudah pada tahu mengenai e-money atau yang sering kita gunakan adalah e-tol, yaitu kartu yang sering kita gunakan untuk pembayaran tol. Sama halnya dengan prinsip e-money, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan saldo dan juga membaca saldo yang ada pada kartu ini. Nah, nantinya di sini di dalam project saya ini, saya akan mencoba untuk mengisikan sejumlah saldo yang saya kehendaki, kemudian akan dipotong ya. Saldonya nanti akan dipotong dengan sejumlah yang saya set, yang saya kehendaki pula. Di sini nanti saya akan memberikan contohnya, setiap pemotongan atau setiap kali kita tapping itu akan dipotong sejumlah Rp5.000. Nah, teman-teman nantinya bisa menyesuaikan dengan yang dikehendaki gitu ya. Misalnya pengen setiap kali tapping gitu dipotong 10.000, bisa nanti untuk di set. Oke, sebelum kita masuk ke dalam source code-nya, lebih baik kita akan lihat dulu dalam rangkaian saya ini apa saja yang akan saya gunakan. Yang pertama, di sebelah kiri saya ini terdapat Arduino Nano yang digunakan sebagai alat untuk memotong saldo saya. Kemudian di sebelah kanan saya ini atau sebelah kanan Nano ini terdapat ESP32 yang akan digunakan untuk top up saldo. Nah, di sini terdapat satu RFID reader yaitu MFRC 522. Nah, di sini cuma ada satu. Nanti akan saya gunakan berganti-gantian ya. Ketika saya ingin menambah saldo, maka saya akan letakkan di kanan. Ketika saya ingin memotong saldo, akan saya letakkan di sebelah kiri. Seperti itu. Lalu, di sini terdapat satu buah LCD Liquid Crystal 16 I2C. LCD ini nantinya akan digunakan sebagai monitoring ketika saya ingin memotong saldo. Di sini sudah tertulis harga setiap satu kali tapping adalah Rp5.000. Jadi nanti setiap kali satu tap gitu, saldo yang ada pada kartu ini akan berkurang sejumlah Rp5.000. Dan ketika saya tap, itu akan muncul saldo yang tersedia atau tersisa di dalam kartu saya ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, perlu saya tekankan lagi bahwa saldo yang saya berikan ini akan disimpan di dalam kartu. Artinya, nanti datanya akan disimpan di dalam sektor dan blok yang sudah saya definisikan di dalam source code saya ini. Di dalam konteks ini berarti saya menggunakan sektor 2 dan blok 10. Nanti saldonya akan disimpan di dalam sektor 2 blok 10. Seperti itu. Namun demikian, teman-teman juga bisa mengubahnya apabila teman-teman ingin mengganti sektor maupun blok yang diinginkan. Misalnya pada sektor 1 blok 4 itu juga bisa. Nah, itu nanti teman-teman tinggal mengubah di dalam codingannya saja. Seperti itu. Jadi datanya ini tidak disimpan di dalam source code ataupun disimpan di dalam cloud ya teman-teman. Ini datanya akan disimpan di dalam kartu ini. Seperti itu. Mari kita cek bagian source code-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di sini saya menggunakan dua microcontroller. Nah, untuk yang pertama ini akan digunakan untuk men-top up saldo saya, saldo e-money saya pada kartu ini. Jadi source code yang ini akan digunakan untuk menambah saldo atau menuliskan ini ya, write RFID di dalam card saya ini. Ya, pada awalnya tentu kita harus menginclude library yang digunakan. Antara lain adalah SPI.h dan MFRC 522. Kedua library ini akan digunakan untuk mendukung supaya kita bisa menggunakan RFID reader kita ini teman-teman. Dan juga supaya kita bisa menuliskan atau menambah saldo. Seperti itu. Nah, untuk pin-pin yang digunakan ada RST_pin 0,
dan SS pin 5. Seperti itu. Lalu di bagian sini kita perlu menginstansiasi dulu ya untuk RFID write dan read-nya. Untuk menambahkan saldo sesuai dengan kehendak kita, nanti di serial monitor kita akan menginputkan sebuah bilangan. Bilangannya berupa integer, yaitu misalnya 5 atau 10 gitu ya. Oke, kita akan langsung lihat serial monitornya saja supaya mudah dimengerti. Saya restart dulu. Oke, di sini diminta untuk mengetap atau untuk cek saldo Anda ya. Nah, di sini kalau kita ingin menambahkan saldo atau men-top up saldo gitu, kita akan menginputkan di bagian sini teman-teman. Di sini ya, udah kelihatan ya, misalnya saya isi 555 gitu. Nah, untuk inputan itu maksimal adalah 255. Nah, contohnya misalnya kita menginput 5, nanti yang akan terisi pada kartu ini adalah Rp5.000. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mengetap ya, untuk mengecek saldo pada kartu saya ini. Nah, di sini terlihat bahwa saldo pada kartu saya ini sudah berisi sejumlah 75.000. 75.000 ini karena sebelumnya saya sudah mengisikan sebanyak 75 teman-teman. Jadi nanti untuk mengisi 75.000 itu cukup menuliskan 75.000 di sini. Terlihat ya, sudah terlihat. Nah, itu kemudian kita send saja. Tapi karena saya tidak ingin menambahkan, maka ini saya akan hapus. Nah, kemudian 75.000 ini didapatkan dari sektor 2 blok 10. Kita lihat ini sudah masuk sektor 2, kemudian blok 10 di sini ya. Nah, di sini terdapat 4B. 4B itu dalam heksadesimal adalah 75. Jadi, setiap inputan yang saya masukkan itu akan dikalikan sejumlah 1000. Katakanlah saya menginputkan 75, maka itu akan dikalikan dengan 1000 didapatkan 75.000. Seperti itu. Nah, ini kan kita sudah tahu bahwa saldo saya sekarang adalah 75.000. Kemudian saya ingin mencoba menambahkan lagi sejumlah 10.000. Nah, oke. Kita akan coba ya tambahkan 10.000 ya. Di sini saya tuliskan 10. Kemudian kirim saja. Nah, di sini sudah terlihat ya, saldo yang akan diinput adalah 10.000. Kemudian saya akan mengetap. Ya, cukup cepat karena di sini sudah ya dituliskan menambahkan saldo dan tiba-tiba saja langsung saldo Anda sekarang adalah 85.000 dan juga di print bahwa saldo saya ini berhasil ditulis di dalam kartu saya ini. Kita cek sekali lagi ya teman-teman, apakah saldo itu permanen gitu ya, artinya masih ada pada kartu ini. Kita coba, ini tanpa saya ubah sama sekali. Source code-nya tetap seperti ini dan teman-teman bisa lihat dari serial monitor juga saya tidak menginputkan apapun gitu ya. Saya tap ya, saldonya tetap teman-teman. Sudah terbukti bahwa saldo ini disimpan di dalam kartu ini seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke bagian source code lagi. Kita masuk ke bagian yang loopnya ya. Untuk di bagian ini, nah karena saya sudah mengatakan pada awal tadi bahwa saldo maksimalnya adalah Rp255.000 gitu, Rp255.000 ya. Ingat-ingat, jika kita menginputkan pada serial monitor ini, saya misalnya mengisikan 256 gitu ya. Nah, ini langsung keluar penanganan, yaitu saldo tidak boleh lebih dari Rp250.000 gitu ya. Nah, kemudian saldo yang akan diinput adalah 0 gitu karena gagal, tidak bisa gitu. Sama halnya dengan 0 gitu atau kurang dari 0, kalau kita mengisikan saldonya negatif kan tidak bisa teman-teman. Nah, ini digunakan supaya kita tidak bisa mengubah nilai atau mengurangi saldo yang ada pada kartu ini sembarangan. Jadi kalau ditambah silahkan,
Tapi kalau dikurangi tidak boleh, apalagi dikurangi dengan cara menginputkan minus ya. Nah, itu nanti tidak boleh. Seperti itu penanganannya. Nah, kemudian setiap inputan yang kita masukkan ke dalam serial pin itu nanti, serial monitor tadi ya. Nah, itu akan ditampung ke dalam sebuah variabel input dalam bentuk char. Oke. Dari situ akan diubah menjadi int atau integer gitu di dalam, kemudian akan dimasukkan ke dalam variabel saldo. Lalu untuk mengalihkan supaya menjadi ribuan gitu ya, puluh ribuan, itu saldo akan dikalikan dengan 1000 gitu ya. Ini. Nah, seperti itu. Jadi kita menginputkannya cukup 5, 10 gitu ya. Kalau ingin kita mengisi 20.000 ya berarti kita cukup inputkan 20 gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, kalau pada kartu saya ini itu data yang disimpan atau saldo yang disimpan itu disimpan dalam sektor 2 blok 10. Kalau teman-teman ingin mengubah sektor yang diinginkan gitu ya, teman-teman tinggal ganti variabel pada source code ini di bagian ini ya teman-teman. Byte sektor sama dengan 1 gitu. Ini kalau teman-teman ingin mengubah sektor 1. Tapi teman-teman harus ingat juga bahwa block address-nya ini harus disesuaikan dengan sektor yang sudah teman-teman set di awal ya. Kalau 1 itu kan block address-nya itu cuman sampai 8 kalau nggak salah. Nah, maka di sini juga harus disesuaikan. Kalau ditulis dengan 10 nanti tidak akan bisa tersimpan di dalam kartu ini. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan block address-nya 10 karena pada sektor 2 itu maksimal bloknya ada 11. Oke, nantinya saldo teman-teman ini akan disimpan di dalam ini ya teman-teman, indeks pertama pada sektor 10. Jadi akan disimpan di sini saja, yang di belakangnya tidak akan dipakai. Itulah mengapa maksimal saldonya hanya 255. Ya, kurang lebih seperti itu untuk bagian pengisian saldo. Kita akan lanjutkan ke bagian pengurangan saldo. Oke, akan saya pindah dulu RFID-nya. Saya akan pindah ke ini ya, Arduino Nano microcontroller yang kedua. Kita sudah sampai di bagian untuk potong saldonya ya teman-teman. Kita tahu bahwa saldo sebelumnya ini adalah 85.000. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memotong saldonya. Setiap satu kali tapping adalah Rp5.000. Oke, saya tap dulu ya. Oke, semoga terlihat ini. Ini saya tap satu kali. Oh, ini gagal baca kartu RFID karena saya terlalu cepat. Saya akan coba lagi ya. Nah, sudah berhasil teman-teman. Jadi untuk tapping itu kita akan butuh waktu yang lumayan lama ya, daripada kita harus mengisi. Nah, di sini tadi gagal itu karena saya terlalu cepat. Setelah saya tap, kemudian saya singkirkan gitu ya. Teman-teman harus mengetapnya cukup lama gitu, kemudian sesudah ada ini pemberitahuan bahwa saldonya berkurang atau berhasil gitu ya, itu baru dilepas teman-teman. Seperti itu cara untuk tappingnya ya. Sesuai yang saya katakan bahwa saldonya itu dari 85.000 akan dikurangi 5.000, maka saldo yang tersisa di dalam kart saya ini adalah 80.000 teman-teman. Di sini ya sudah terlihat bahwa tadi belum terupdate sepertinya ya. Terus saya tapping lagi tapi dengan cepat supaya saldonya tidak berkurang. Itu saldo kartu saya itu 80.000. Ini karena terpotong gitu ya, maka hanya tertulis 8.000 seperti itu. Nah, lalu kita akan melihat dari sisi source code-nya, yaitu ada spi.h dan seperti tadi ya sama ya. Ini dua ini sama kayak yang source code yang tadi. Kemudian di sini ada liquid crystal, ini digunakan untuk agar kita bisa memakai ini LCD-nya ini.
Nah, kemudian RST dan SS pin-nya di sini saya memakai 9 dan 10 pada Arduino Nano saya. Nah, selanjutnya di sini saya mengeset tagihan itu 5.000. Kalau teman-teman ingin mengubahnya menjadi 10.000, nah ini di sini teman-teman tinggal mengubah menjadi 10 gini ya. Ini untuk mengubah supaya menjadi 10.000 setiap kali tapping gitu. Oke. Nah, di sini juga terdapat beberapa variabel yang akan digunakan untuk menyimpan seperti saldo lama dan saldo yang baru gitu ya, saldo yang baru ini. Karena tadi kita menyimpannya saldo ini dalam sektor 2 blok 10, maka kita juga harus membaca terlebih dahulu teman-teman. Kita akan membaca sektor 2 blok 10 dulu sebelum nantinya akan dipotong gitu ya. Kalau seandainya ini berbeda dengan sektor yang sudah teman-teman definisikan pada top up saldo, maka di sini tidak akan terpotong atau bahkan tidak terbaca teman-teman. Tadi misalnya kan 2 dengan 10. Di sini saya ubah menjadi 1 dan 4 seperti ini. Nah, nanti saldo yang terbaca adalah 0 karena data saldo saya itu tidak disimpan pada sektor 1 blok 4. Kurang lebih seperti itu penjelasannya teman-teman. Jadi harus dipastikan bahwa top up dan pemotongan saldo itu harus mempunyai alamat sektor dan blok yang sama. Nah, kemudian di sini juga terdapat penanganan apabila saldonya itu kurang gitu ya teman-teman. Misalnya tadi kan berarti berapa terakhir itu 80.000. Nah, coba saya akan mengurangi dengan 90.000. Gitu berarti artinya saya akan mengetap sebanyak 16 kali gitu ya. Nah, jika saya melakukan itu, kemudian nanti akan terjadi exception, yaitu penanganan kalau saldonya itu tidak memenuhi. Nanti akan muncul pesan saldo tidak cukup, kemudian silahkan isi terlebih dahulu. Kemudian gagal bayar gitu ya. Seperti itu kira-kira untuk pemotongan saldo teman-teman. Di sini sudah terlihat bahwa ini terdapat rumus untuk mengurangi saldo setiap kali tapping gitu ya. Artinya digit yang lama itu akan dikurangi dengan digit yang sekarang ini. Digit yang sekarang ini adalah tagihan tadi ya, Rp5.000. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman pembahasan saya mengenai project RFID kali ini, yaitu e-money atau e-toll. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan informasi mohon diberikan saran dan komentar di dalam kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di project berikutnya. Dadah.